Kita ke soal OSP kebumian bagian astronomi ya. Ini bagian essay untuk soal nomor 5. Sini ya, diketahui sistem keplanetan tata surya, luar tata surya atau eksoplanet bernama Kepler 1625b. Nah, ini ya. Yang ini ya, Kepler 1625b dengan massa ini kita pakai data ini enggak atas. Oh, enggak perlu nih, yang atas ini saya hapus saja. Ini enggak dikeluarin. Oke teman-teman ya, ini untuk soal nomor 5 ya. Ini diketahui sistem keplanetan luar tata surya atau eksoplanet bernama Kepler 1625b. Dia mempunyai massa ini 3180 massa bumi. Ini adalah massa bumi ya. Ini dia hingga saat ini merupakan satu-satunya eksoplanet yang memiliki exomoon atau bulan ya, yang di ekstrasolar planet nih. Dia memiliki jarak 0,875 AU dari bintang induk. Ini adalah jarak planetnya ya. Ini adalah A, ini adalah massa planetnya. Nah, kemudian bintang ini merupakan bintang setipe matahari nih. Jadi tipe matahari dengan massa bintangnya adalah ini. Massa bintang ini adalah 1,08 massa dari matahari. Nah, ini cara bacanya ya. Dengan magnitudo semu ini ya, ini magnitudo bintang adalah 13,92 magnitudo. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa periode orbit eksoplanet nyatakan dalam satuan tahun? Periode orbit ya, ini yang A. Ini berarti kita disuruh nyari T-nya, teman-teman. T. Nah, kemudian yang kedua, diameter minimum teleskop dengan koefisien transmisi sebesar 80% agar dia bisa mengamati Kepler 1625. Ya, ini ya. Ini D minimum ya. D-nya. Sementara di sini dikasih catatan ya, bintang paling redup atau magnitudo limit mata manusia ini adalah 6 magnitudo. Nah, dengan ukuran pupil mata kita adalah 7 mm. Ini diameter pupil. Ini adalah magnitudo limit mata nih. Jadi di atas nilai 6 kita nggak bisa lihat kalau tanpa alat bantu. Makanya kita pakai alat bantu berupa teleskop nih, yang diameternya disuruh nyari berapa diameter minimumnya. Ini diameternya pakai D besar aja. Nah, kemudian yang C diberikan koordinat Kepler ya, asensiorektanya sekian, deklinasinya sekian. Ini alfa, asensiorekta, ini adalah deklinasi. Berapa tinggi bintang saat kulminasi atas di kota Manado yang dia punya posisi lintang sekian nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita gunakan nih yang A ya. Kita gunakan persamaan hukum Kepler dan juga persamaan harmonik, teman-teman, atau rumus harmonik. Yang mana ini bagaimana kita tahu T kuadrat per A pangkat 3 sama dengan berapa? 4Pi kuadrat per G kali M. Nah, maka di sini nanti tinggal kita masukin, teman-teman, apa namanya, nilainya. Nah, ini kan diminta dalam satuan tahun ya. Karena dalam satuan tahun nanti M-nya kita bisa nyatakan dalam massa matahari. Kemudian T-nya bisa kita nyatakan dalam tahun, A-nya ini bisa kita nyatakan dalam AU.
dalam hal ini ya nilainya berapa nih jadinya. Maka nanti untuk mencari T kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat kali A pangkat 3 per GM. Ini rumus umum yang berlaku di sini, teman-teman. Nah, kita di sini kita punya data apa nih? Punya data jarak ya, jarak planet. Katakan ini A1. Kemudian ini adalah apa namanya? Ini masa bumi, ini enggak masa planet ini sebenarnya bisa kita abaikan ya, karena ini kita anggap terlalu kecil dibandingkan dengan masa bintangnya. Ini katakan masa bintangnya ini adalah M2 ya. Nah, ini periodenya adalah T2, periode yang kita cari T2 nih. Maka nanti berlaku persamaan ini. T2 kuadrat bagi T1 kuadrat sama dengan 4 pi kuadrat A2 kuadrat per G kali M2 dibagi 4 pi kuadrat A1 kuadrat dibagi G kali M1. Mana yang bisa kita coret-coret dari persamaan ini? Yang bisa kita coret adalah yang ini ya, 4 pi kuadrat bisa kita coret ya. 4-nya kita coret, pi kuadratnya kan juga sama nih, bisa kita coret. Kemudian G-nya bisa kita coret. Nanti kita akan ketemu persamaan ini, teman-teman. T2 kuadrat per T1 kuadrat sama dengan apa ini? A2 kuadrat per M2 dikali M1 ya, masa bintang ini ya, dibagi apa nih? A1 kuadrat. Nah, kita tahu ya masa matahari M0 ya, masa matahari M2 masa matahari itu adalah M ini ya. Ini A-nya A2 nih ya. Berarti T2 kuadrat sama dengan berapa ini? T2 kuadrat per T1 nya berapa nih? T1, T matahari adalah 1 tahun. T1 ya, ini M1, ini T1 nya 1 tahun, ini A1 nya adalah 1 SA. Nah, berarti ini berapa ini? T2 kuadrat per T1 nya berapa? 1 ya, adalah 1 sama dengan A2 nih. A2 nya berapa? Ini ya, 0,875 kuadrat kali M1 nya nih, kali M1 berapa? Ini ya, dibagi dengan M2 ya, M2 itu 1,08 nih, 1,08 M matahari dikali dengan A1 kuadrat 1, karena 1 AU ya. Nanti mana yang bisa kita coret-coret? Ini ya, M nya bisa kita coret-coret nih, bisa coret. Jadi nanti T2 kuadrat sama dengan
0,875 kuadrat kali 1, ini dibagi 1 kuadrat ya, dibagi 1,08. Jadinya berapa? T2 kuadrat sama dengan 0,875 kuadrat dibagi 1,08. Berarti T2 nya sama dengan akar dari ini 0,875 kuadrat bagi 1,08. Berapa ini? Berapa tahun jadinya? 0,8419. 0,84. Sorry teman-teman, ini A nya pangkat 3 ya harusnya ya, ada kesalahan nih. Oke, ini saya ulang dikit ya. Ini A nya harusnya pangkatnya pangkat 3 teman-teman. Sorry maaf banget, ada kesalahan. Ini pangkat 3 ya, ini pangkat 3. Ini harusnya pangkat 3, ini pangkat 3. Oke, saya ulang dulu ya, dikit ya teman-teman ya. Berarti ya, kan harusnya hanya pangkat 3 nih. Oke, jadi ini kalau saya masukkan persamaan ini ya, nah, ini A ya pangkat 3, ini pangkat 3 nih, ini pangkat 3, ini pangkat 3, pangkat 3. Oke, berarti pangkat 3 ini. Nah ini akar 0,875 pangkat 3 per 1,08. Ya berapa? Akar dari 0,875 pangkat 3 per 1,08. 0,757. 75 atau 78? Coba hitung. Tujuh. Koma 7 8 6 4. Ini hitungan saya ya, coba nanti di cross check. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Enggak. Oke, sekarang kita ke soal yang B ya. Ini kita ke soal B. Tentukan diameter minimum teleskop dengan koefisien transmisi cahaya sekian. Nah, kita jangan melihat dulu koefisien transmisinya ya. Kita anggap pertama, kita asumsikan kita pakai teleskop yang koefisien transmisi cahayanya 100% dulu. Kita pakai teleskop yang ini dulu ya. Ini nanti pada koefisien transmisi 100% ini berlaku hukum ini teman-teman, apa namanya, magnitudo limit ya. Jadi magnitudo limit normal manusia kan 6 nih, tapi kalau kita pakai teleskop ini nanti akan berlaku magnitudo limit berapa? 6 plus ini teman-teman, D teleskop. Magnitudo limitnya akan berlaku 6 plus 5 log D teleskop bagi dengan D pupil. Di sini awalnya kan kita cuma bisa melihat bintang yang magnitudonya 6 nih, tapi kita diminta untuk mencari
menggeser batas limit magnitudo kita menjadi 13,92. Artinya dengan teleskop dengan diameter sekian, dia bisa mencapai magnitudo limit 13,92. Maka di sini nanti akan berlaku seperti ini. 13,92 sama dengan 6 plus 5 log ya diameter teleskop bagi dengan diameter pupil. Diameter pupilnya berapa ini? 7 mm ya. 7 mm. Nanti diameter teleskopnya juga dalam satuan milimeter. Nah ini nanti ya kita tukar guling ya posisinya ya. 13,92 dikurangi ini ya 6 nya kita geser, 6 dibagi 5. Nah ini 5 nya kita pindah ruas dari yang kali jadi bagi ya, sama dengan log diameter teleskop bagi dengan 7. Oke. Maka ini berapa hasilnya? Tiga belas koma 92 kurangi 6 7,92 ya. 7. Per 5 sama dengan log D per 7. D nya berapa? Saya ingat kita punya hukum gini kan teman-teman, log 10 pangkat 2 sama dengan berapa? 2 kan? Atau pangkatnya ini kita keluarkan ke sini ya. Di sini juga atau berlaku kaidah seperti ini. Gampangannya gini. Ini berlaku kaidah ini ya, 7,92 jadinya berapa? per 5 1,584. Nanti kalau kita keluarkan lognya ini kan sama dengan log D per 7 ya. Nah, nanti ini kan kalau kita keluarkan lognya ya, D per 7 sama dengan 10 pangkat ini 1,584. Kenapa? Karena log 10 1 ya. Berarti D per 7 nya berapa? Delapan koma 3707. 8, berarti D nya berapa D nya? Dua ratus enam puluh delapan koma 595. 268,59 ya. Dalam satuan apa ini? Milimeter ya. Nah ini ya, ini persamaan ini, nilai ini adalah untuk teleskop yang transmisivitasnya 100%. Nah lalu gimana dengan teleskop yang transmisivitasnya adalah 80%? Gimana dengan teleskop yang transmisivitasnya 80%? Maka nanti berlaku hubungan seperti ini.
luas area ya. Luas area dari teleskop ini, dari penampang teleskop yang bentuknya lingkaran A ya, dikali dengan transmisivitas A1 kali T1 sama dengan berapa nih? A2 kali T2. Nah, di sini katakan ini adalah T1-nya adalah yang ini ya. Ini katakan T1 nih. Ini T1. Nah, ini adalah T2 nih. 80%-nya nih. Nah, di sini diameter ini adalah diameter yang 1. Maka luas penampang karena teleskop ini bentuknya lingkaran, maka berlaku hubungan gimana? Pi kali D per 2 kuadrat kan? Karena ini luas penampang nih, diameter 1 kali T1 sama dengan Pi kali D 2 per 2 dikuadratkan kali T2. Nah, mana yang bisa kita coret? Pi-nya bisa saya coret ya. Pi saya coret, 2-nya juga bisa dicoret-coret. Nah, berlaku hukum apa ini? Kita suruh nyari D2 ya. Nah, jadi berlaku hukum atau persamaan D1 kuadrat kali T1 sama dengan D2 kuadrat kali T2. Jadi tinggal kita cari, kita kan suruh nyari D2 kan ya. Nah, D2 kuadrat sama dengan D1 kuadrat kali T1 dibagi dengan T2. Maka nilai D2-nya adalah akar ya. Dari D1 kali T1 berapa nih? D1 ya 268,59 kuadrat kali transmisivitas 1 adalah 100% ya, dibagi dengan transmisivitas 2 80%. Maka nilainya adalah berapa ini? 300,2927. 300,29. Apa ini satuannya? Milimeter. Nah, ini. Kita butuh teleskop dengan diameter pengumpul atau diameter dari kolektor atau diameter objektif sebesar 300,12 atau 300 mm atau 30 cm lah. Kira-kira. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Untuk yang poin B. Nah, sekarang kita ke poin C. Kita diminta ya untuk menghitung tinggi ya, tinggi dari bintang ini saat kulminasi atas atau altitude nih. Oke, kita kembali ya teman-teman ya. Untuk menghitung altitude ya atau ketinggian dari bintang saat dia kulminasi, ini berlaku persamaan ini teman-teman. Altitude sama dengan ini 90 dikurangi dengan deklinasi ya, ditambah dengan lintangnya. Nah, deklinasinya ini bisa positif bisa negatif ya, tergantung nih. Tapi kalau lintangnya nanti, nah ini ya, lintangnya nanti kalau dia lintang utara dia kita pakai positif, kalau lintang selatan dia pakai negatif. Nah, ini ya.
Sekarang kita altitude-nya berapa berarti? Altitude sama dengan 90 derajat ya. Dikurangi deklinasinya nih. Deklinasinya adalah berapa di sini? 39 derajat 53 menit. Nah, ditambah dengan lintang. Lintang Manado di mana? Berapa lintangnya? Ya, ini lintang Manado nih. 1 derajat 28 menit. Berapa jadinya altitude-nya? Berapa derajat dan berapa menit? Lah, berapa teman-teman? ...90 derajat kurangi 39 derajat 53 menit nih ya. Sama dengan berapa ini? 50 derajat 7 menit tambah 1 derajat 28 menit. Jadinya berapa? 51 derajat 35 menit. Ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman?